Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Moh Imron Rosyadi MPD dan Ibu Cupi Milatina Rohuma MPD selaku pembahas 1 dan pembahas 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Metode Pembelajaran Tutor Sebaya dan Perhatian Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa SD Negeri Wonotunggal 1 Kabupaten Batang. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Jariah, NIM 2318093 dari jurusan S1 PGMI. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua deskripsi teori, yang ketiga metodologi penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah, yaitu berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan peneliti, ditemukan data bahwa 6 dari 10 siswa yang telah diobservasi mengalami penurunan motivasi belajar. Penurunan motivasi belajar tersebut berawal ketika siswa merasa diasingkan atau dibedakan dengan siswa-siswa yang lain oleh guru yang mengajar karena kemampuan yang dimilikinya lebih rendah daripada teman-teman yang lainnya. Hal tersebut mengakibatkan siswa yang memiliki kemampuan belajar yang lebih rendah selalu tertinggal dalam memahami materi yang diajarkan dan motivasi belajarnya juga menjadi menurun. Padahal tanpa adanya motivasi belajar yang tinggi dalam diri siswa, suatu tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai. Selain itu, sesuai dengan studi empiris tentang peer tutoring yang didasarkan pada prinsip ketika siswa saling mendukung dalam proses pembelajaran, maka hal tersebut akan berdampak besar pada kepribadian sosial dan akademik dari siswa. Atas dasar itu, peneliti mengambil judul Pengaruh Metode Pembelajaran Tutor Sebaya dan Perhatian Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa SD Negeri Wonotunggal 1 Kabupaten Batang. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti membuat beberapa rumusan masalah yang sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan. Di antaranya yaitu yang pertama, adakah pengaruh metode pembelajaran tutor sebaya terhadap motivasi belajar siswa? Yang kedua, adakah pengaruh perhatian guru terhadap motivasi belajar siswa? Yang ketiga, adakah pengaruh perhatian guru dan metode pembelajaran tutor sebaya terhadap motivasi belajar siswa? Sedangkan untuk tujuan dari penelitian ini sendiri, yang pertama, untuk mengetahui adakah pengaruh metode tutor sebaya terhadap motivasi belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui adakah pengaruh perhatian guru terhadap motivasi belajar siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui adakah pengaruh metode pembelajaran tutor sebaya dan perhatian guru terhadap motivasi belajar siswa. Untuk selanjutnya, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama itu adalah manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya sendiri yaitu sebagai referensi dan pertimbangan literatur, dan untuk manfaat praktisnya bagi peneliti adalah sebagai kesempatan untuk menerapkan pengetahuan penulis, sedangkan bagi guru sebagai masukan dalam pengalaman kegiatan belajar, khususnya dalam mengembangkan strategi yang lebih baik untuk memotivasi siswa dalam belajar. Bagian kedua yaitu deskripsi teori. Dalam deskripsi teori ini, penulis membagi dalam 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama metode pembelajaran tutor sebaya, yang kedua perhatian guru, dan yang ketiga
motivasi belajar. Kemudian untuk kerangka berpikirnya dapat dilihat bahwa X1 atau metode pembelajaran tutor sebaya dan X2 perhatian guru berpengaruh terhadap Y atau motivasi belajar siswa. Selanjutnya bagian ketiga yaitu metodologi penelitian. Untuk jenis dan pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa SD Negeri Wonotunggal 1, sedangkan sampelnya itu diambil 20% dari jumlah populasi. Untuk metode pengumpulan datanya, saya menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran skala Likert 4 poin serta wawancara dan juga dokumentasi. Nah, yang terakhir yaitu teknik analisis data. Untuk teknik analisis data sendiri saya menggunakan 3 uji, yaitu yang pertama uji instrumen angket, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga uji analisis regresi berganda. Untuk uji instrumen angket terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, sedangkan uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, homogenitas, multikolonialitas, dan uji autokorelasi. Nah, untuk uji regresi berganda terdiri dari uji simultan atau uji F, uji parsial atau uji T, dan koefisien determinasi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.